Kasih karunia berarti Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke dalam neraka di kayu salib, supaya orang yang berdosa bisa diperdamaikan dengan Allah dan diterima masuk surga. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Perjanjian baru mengenal baik kehendak kasih karunia maupun karya kasih karunia. Karya kasih karunia adalah pekerjaan yang baik yang dimulai Allah dalam diri kita, di mana Ia memanggil kita masuk ke dalam persekutuan yang hidup dengan Kristus, membangkitkan kita dari kematian kepada kehidupan, memeteraikan kita sebagai miliknya sendiri dengan karunia rohnya, dan akhirnya membangkitkan tubuh kita dalam kemuliaan. Kehendak kasih karunia adalah rencana kekal Allah untuk menyelamatkan, yaitu untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Allah meletakkan dasar terhadap hubungan yang dipulihkan ini dan mengampuni dosa-dosa ketika kita percaya kepada anaknya, supaya kita dan dia bisa hidup dalam persekutuan sejak saat itu. Ia memperbarui sifat kita untuk memampukan kita dan menuntun kita ke dalam latihan kasih, kepercayaan, sukacita, pengharapan, dan ketaatan yang diarahkan kepada Allah. Dari sisi kita, tindakan-tindakan itu membentuk realitas persekutuan kita dengan Allah yang secara terus-menerus menyatakan dirinya kepada kita. Inilah yang direncanakan melalui karya kasih karunia, yaitu pengenalan akan Allah yang semakin mendalam dan persekutuan dengannya yang semakin dekat. Kasih karunia adalah Allah yang menarik kita orang berdosa lebih dekat dan lebih dekat kepadanya. Bagaimana cara Allah dalam kasih karunia melaksanakan rencana ini? Bukan dengan melindungi kita dari serangan dunia, daging, dan iblis. Juga bukan dengan melindungi kita dari situasi yang membebani dan membuat frustrasi. Juga bukan dengan membentengi kita dari problem yang muncul karena temperamen dan kondisi psikologi kita sendiri, melainkan dengan membiarkan kita mengalami semua itu, sehingga kita dipenuhi dengan perasaan tidak mampu dan membuat kita semakin bergantung kepadanya. Inilah alasan utama dari sudut pandang kita, mengapa Allah memenuhi hidup kita dengan masalah dan hal-hal yang membingungkan. Semua itu mengajar kita supaya melekat kepadanya kuat-kuat. Alasan Alkitab berulang kali mengulang-ulang pernyataan bahwa Allah adalah batu karang yang teguh, kubu pertahanan yang kokoh, tempat perlindungan yang pasti, penolong orang yang lemah, adalah Allah memakai banyak waktu untuk mengingatkan bahwa kita lemah, baik secara mental maupun moral, agar kita tidak berani mempercayai diri kita untuk menemukan atau mengikuti jalan yang benar. Ketika kita berjalan sepanjang jalan yang cerah dan merasa nyaman, dan seseorang memegang tangan kita untuk menolong kita, kita cenderung akan mengibaskan tangan orang tersebut dengan tidak sabar. Tetapi, jika kita terperangkap di tengah desa yang penuh dengan batu-batu dan gelap, sementara badai bergelora dan kekuatan kita sudah habis, dan saat itu seseorang mengulurkan tangannya untuk menolong, kita akan bergantung kepadanya dengan hati penuh ucapan syukur. Allah menghendaki kita untuk merasa bahwa jalan kehidupan kita bergelombang dan membingungkan, supaya kita belajar bergantung kepadanya dengan hati penuh ucapan syukur. Sebab itu, Ia mengambil langkah untuk mendorong kita keluar dari keyakinan terhadap diri sendiri untuk mempercayai Dia. Biar kasih karunia-Nya terus menolong kita dalam mendekatkan kita dalam persekutuan yang makin dalam dengannya, dan akan menolong kita sehingga mampu melihat semua peristiwa yang Dia izinkan terjadi sebagai bagian dari rencana kasih karunia-Nya untuk membawa kita semakin bergantung kepadanya. Tuhan memberkati.